Hai sahabat Ruang BK, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kita di sudut ruang bicara kita. Ya. Dan kali ini, sahabat BK, kita kedatangan tamu nih yang bukan orang asing, tapi orang dari internal sekolah yang udah sangat fenomenal banget ya, Bapak Ujang Dadang atau yang biasa kita sapa Pak Ude. Pak Ude, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Mila sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, Assalamualaikum. Ya, Pak Ude, Ya, sekarang lagi sibuk apa nih, Pak Ude? sebetulnya saya malu kalau harus bilang sibuk, Bu. Saya Karena nggak ada kesibukan, sebetulnya biasa aja. terlalu banyak Hari-hari mungkin saya rutin aja biasa seperti rutinitas itu. mengajar berarti ya sebagai seorang Mengajar, pulang ke rumah, pulang ke tidur, rumah ngajar. tidur, balik lagi gitu ke Iya, sekolah. Ya, alhamdulillah ya, yang penting iya. diberi kesehatan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa, Pak Uda di sini adalah sebagai guru ekonomi dan juga guru kewirausahaan ya. Ya, Yang mana saat ini mungkin sedang sibuk beliau mempersiapkan untuk kegiatan PAS ya. ya. Betul, Pak Uda? Penilaian akhir semester Akhir ya. semester yang akan Iya, kita iya. gelar pada bulan Desember mendatang. Ya, Begini ya Pak Ude, hari ini kebetulan sekali ya, hari Senin. ya hari Ya. Senin. Kita memperingati Hari Korpri. Hari Korpri ya sahabat. Jadi menurut Pak Ude sendiri tuh Hari Korpri itu sebetulnya di mata Pak Ude sebagai seorang guru yang sudah sangat lama sekali mungkin menjadi ASN itu seperti apa? Alhamdulillah, Bu ya. Jadi ini hampir yang ke setengah abad perayaan hari ulang tahun Korpri ya. Setengah abad, Iya. 50 tahun berarti ya? Udah 50 tahun lebih Korpri. 50 tahun Ya. lebih. Dan baru kemarin kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun guru. Ya, Betul jadi ya, pada tanggal dalam pekan ini dua kali kita ada dua kali perayaan. hari ulang tahun. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya saya ada di antara keduanya. Jadi Betul. kemarin HUT PGRI ikutan, sekarang HUT Korpri juga ikutan. Alhamdulillah. Ya. Saya dengar-dengar nih santer-santer kabar ya. Mungkin kabarnya masih kabar burung gitu. Katanya gitu, untuk ASN sekarang itu atau PNS sekarang itu kan atau bukan sekarang nanti ya next Iya. ada wacana bahwa PNS ataupun para pengajar khususnya untuk di sekolah itu akan digantikan oleh, gimana menurut pendapat Bapak sendiri? Ya, disebut kabar burung juga bukan, Bu, itu. Yang ngomong itu presiden, Bu ya. Oh Gitu. begitu ya, iya. Artinya kan belum jelas kan di sini apakah kabar tersebut betul atau tidak gitu kan. Tapi Sebetulnya yang pasti akan memiliki pro dan juga kontra mungkin. Ya, Apalagi ya. dari pihak internal tersendiri, maksudnya guru itu sendiri gitu. Ya, jadi menurut saya, maaf, saya bukan mengkategorikan itu kabar burung, tapi sebetulnya itu bebas aja, Bu Mela, mau menganggap itu kabar burung atau bukan Iya, gitu ya. iya. Saya sendiri melihatnya bahwa itu sebuah fakta karena tahun 2019 yang lalu, 2 tahun yang lalu, Iya. Presiden kita Bapak Jokowi itu menyampaikan dalam rapat Pidatonya. formal, dalam pidatonya bahwa memang ke depan dalam kurun waktu 5 tahun lah paling tidak itu akan mulai PNS akan banyak digantikan oleh kecerdasan buatan atau robot, atau bahasa Citangtunya itu artificial intelligence. Artificial intelligence. Ya, Oke. saya sendiri menanggapi berita itu sebetulnya biasa aja sih bagi saya sendiri gitu ya. Karena Iya. pertama saya tahu bahwa intervensi teknologi dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dihindari lagi. Tidak bisa Ya. Artinya berarti Bapak setuju dong kalau misalnya posisi guru itu memang digantikan oleh robot gitu. Bukan masalah setuju tidak setuju menurut saya, bahwa intervensi teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Contoh misalkan, Bu, sekarang aja di dunia marketing ya, tanpa kita sadari masyarakat sudah dengan sendirinya beralih ke digital. Ya. Betul ya. Jadi pemasaran online sekarang lebih mendominasi daripada pemasaran konvensional. Betul. Itu kan Kalau sebuah dulu fakta. mungkin sistemnya masih door to door, kalau Iya. sekarang udah tinggal buka aplikasi aja udah langsung cheese Iya. gitu kan. Di dunia transportasi juga sama. Dulu siapa sih orang yang membayangkan ojol, ojek online? Sekarang udah jadi. Dan begitu pula dengan dunia pendidikan. Bukan dunia pendidikan, di ASN ya, di dunia PNS ya. Kalau menurut saya dunia pendidikan paling terakhir yang mungkin disentuh oleh
artificial intelligence. Dalam artian boleh-boleh saja beberapa PNS ya, beberapa kategori PNS digantikan oleh robot, tapi saya agak menyangsikan ketika guru itu digantikan oleh robot. Jadi kalaupun memang harus, itu guru akan ada di antrian paling belakang menurut saya. Dan saya sampai hari ini masih berkesimpulan bahwa kalaupun itu benar rencana pemerintah bahwa akan sebagian PNS akan digantikan oleh robot, itu pendapat saya bukan semua, Bu. Hanya sebagian saja, terutama artinya di sini tenaga manusia gitu ya. Tenaga manusia itu masih dibutuhkan berarti gitu kan ya? Tetap dibutuhkan. Karena mungkin pendidikan karakter itu nggak bisa digantikan oleh robot mungkin ya Pak, karena kan robot itu terbatas ya kan. Robot itu mereka hanya diisikan kalau misalnya chip, dengan menggunakan chip dan aplikasi-aplikasi yang terbatas mungkin ya, berbeda dengan manusia gitu kan. Ya seperti itu persis, Bu. Kembali ya bahwa saya di sini tidak berbicara dalam kapasitas orang pendidikan. Saya bicara kapasitas sebagai pribadi PNS. Sebagai ASN yang akan digantikan oleh robot. Nah, pendidikan kita kesampingkan dulu ya. Dalam artian ketika saya berasumsi bahwa pergantian PNS oleh robot itu bukan PNS guru, tapi PNS secara keseluruhan. Maksud saya itu. Nah, tidak mungkin semua ya. Kalaupun diganti oleh robot pun itu PNS yang pekerjaannya, mohon maaf, itu siklus dan banyak menggunakan teknologi. Contoh misalkan perpanjangan pajak, pembayaran pajak. Artinya ketika yang dihadapi mereka bukanlah benda hidup gitu. Mungkin maksudnya hanya membutuhkan pelayanan, tidak butuh ada sentuhan hati gitu. Betul. Kan pelayanan publik itu bisa digantikan oleh robot. Jadi menurut asumsi Bapak, kalau untuk PNS guru mungkin itu akan dinomor berapakan seperti itu mungkin ya Pak? Untuk guru menurut saya begitu, karena saya punya anggapan bahwa kalaupun semua PNS itu digantikan robot, maka menurut saya guru itu ada di antrian paling belakang. Karena tugas guru bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Nah, mendidik itulah yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Nah, kejadian kemarin memberi pelajaran bagi kita ya ketika pandemi 2 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun. Di mana sekolah, aktivitas banyak yang terganggu. Maksudnya kegiatan belajar dari rumah gitu kan. Hampir semua guru menggunakan aplikasi teknologi, dan terbukti bahwa pada saat itu guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan, hanya mengajar. Guru tidak punya kemampuan lebih untuk mendidik pada saat dia tidak berhadapan langsung dengan peserta didik, begitu. Artinya ada keterbatasan berarti. Betul. Dan dinilai juga mungkin banyak orang tua di rumah yang beranggapan bahwa ternyata kegiatan non tatap muka itu sangat tidak efektif, meskipun pada dasarnya para siswa memang mereka sama-sama mendapatkan ilmu, tapi hanya mereka tidak bertatapan langsung, tapi tetap saja banyak sekali orang tua, banyak sekali siswa dan gurunya juga yang mengeluh. Artinya kegiatan tersebut itu sangat tidak efektif sekali. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama itu seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, masih tentang korpri. Bagaimana suka duka Bapak selama saat ini, dari dulu, dari pertama kali diangkat menjadi seorang ASN hingga saat ini menjadi seorang ASN, suka duka? Menjadi abdi negara menurut saya bukan hal yang mudah kalau mau serius ya Bu ya. Saya melihat banyak sekali berita di media sosial sekarang tentang pemberitaan isu tadi ya, bahwa PNS akan diganti oleh robot. Yang saya baca justru di komen-komen Bu, komen-komen bawahnya hampir semuanya setuju. Hampir semuanya setuju. Dengan itu yang setuju itu apakah mereka adalah anggota dari PNS tersebut atau memang dari luar PNS itu? Saya mengira atau saya menduga itu bukan PNS. Bukan anggota PNS. Tapi kan artinya dari pihak lain berarti dari pihak yang non PNS. Dengan alasan karena PNS katanya
bekerjanya kurang kurang maksimal, maksimal banyak sehingga merasa tidur. ketidakpuasan Iya, mungkin bagi masyarakat ya. sedangkan eh, PNS ini atau ASN ini menyedot anggaran pemerintah Yang luar cukup, biasa. iya betul gitu. sekali. Sekian persen itu memang Ya. anggaran pemerintah itu hampir Ya, dipakai kalau untuk kembali ke gajian pertanyaan Ibu Mela tadi ya, suka dukanya. ya. Pertama, saya menganggap bahwa memang kalau mau serius, mau bener gitu ya, tugas ASN itu Sangat berat. sangat mungkin. berat gitu ya. Terutama saya sebagai guru, apapun saya harus melaksanakan sebagai ujung tombak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan gitu kan. Jadi artinya guru itu adalah satu alat pemerintah atau tenaga pemerintah Ya. yang berhubungan langsung dengan objek pendidikannya. Jadi itu siswa. Jadi sebetulnya keberhasilan sebagus apapun program pemerintah, kalau saya atau guru tidak bisa melaksanakannya maka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil dan mungkin juga berpengaruh kepada Ya itu kemajuan sebuah itu negara. itu dukanya atau sukanya ya, saya nggak tahu itu. Tapi sukanya Artinya pengalaman berarti ya. sama menjadi guru ya. Ya, tapi kalau sukanya ya alhamdulillah ya, secara ekonomi lah Secara ya. finansial. Secara finansial alhamdulillah pemerintah sudah banyak memperhatikan gitu ya. Iya. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali peningkatan kesejahteraan, dan itu pula yang membuat profesi guru menjadi sebuah Favorit mungkin. sebuah satu hal yang difavoritkan. Kalau zaman dulu iya. kurang ya, zaman dulu. Tapi justru itu ketika guru menjadi favorit ya. Nah, Iya. sekarang ada isu berkembang bahwa PNS akan digantikan oleh P3K robot gitu ya. Oh, jadi robot ya. Ya mudah-mudahan itu tadi ya, apapun kebijakan pemerintah ya kita oke-oke aja. Cuman kalau bilang setuju nggak setuju mengenai kebijakan itu, saya pikir rencana pemerintah menggantikan PNS oleh robot itu ada tiga akibat yang akan diakibatkan, atau tiga akibat yang mungkin dimunculkan, Bu. Pertama, secara statistik ya, angka ketika PNS dikurangi maka angka pengangguran akan meningkat, Bertambah. bertambah. Tapi mungkin Kenapa? itu sudah dikaji ulang oleh pemerintah. Ya, pasti itu udah dipersiapkan antisipasinya seperti apa. Tapi yang jelas secara angka, pertama jumlah pengangguran akan meningkat karena banyak PNS yang tadinya bekerja dia tidak bekerja itu. Yang kedua? Yang kedua, kalau sekarang kan jumlah PNS di Indonesia kurang lebih 8 juta 40 ribuan lah kurang lebih ya. Hampir 9 juta lah jumlah PNS. Bayangkan kalau misalkan itu untuk seluruh PNS atau hanya untuk guru? Seluruh PNS. Ya. Yang kedua, itu akan terjadi persaingan yang sangat ketat untuk masuk menjadi PNS, Bu. Iya, betul. Karena jumlahnya semakin dikurangi, maka sistem rekrutmen itu akan menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat. Yang sangat ketat sekali karena mungkin pemerintah juga inginkan yang terbaik mungkin ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ketika PNS digantikan robot, maka akan memunculkan profesi-profesi baru. Betul ya. Nah, akan muncul profesi yang baru. tadinya Orang-orang yang mereka berjalan atau bercita-cita untuk menjadi seorang PNS mungkin karena sulitnya untuk menjadi PNS, dan mereka mungkin akan mencoba untuk mencari profesi-profesi yang sesuai dengan skill mereka sendiri. Saya teringat sama satu buah buku, Bu, yang ditulis oleh Harari kalau nggak salah, yang judulnya itu bukan Dodi Alpukat. Judulnya itu Homo Deus kalau nggak salah. Oke. Harari mengatakan bahwa saya prihatin dengan kehidupan masa depan manusia, karena di masa depan itu kehidupan manusia akan banyak digantikan oleh robot. Iya, dan betul. itu sudah sekian persen terjadi ya. Sekian persen untuk terjadi. saat ini, ya. Dan ternyata justru saya katakan tadi ini, justru isu ini kan berkembangnya dari pidatonya Presiden Jokowi, kemudian disambut oleh Ketua BKN, kemudian banyak pakar-pakar juga, dan memang dengan alasan efisiensi dan peningkatan kinerja, maka seolah-olah itu sudah disepakati, seolah-olah tinggal kita nunggu waktu kapan itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah keniscayaan bahwa itu udah pasti terjadi dalam kurun waktu yang mungkin entah lama atau entah sebentar lagi ya. Dengan jumlah yang
berapa persen atau Iya, karena kita lihat sendiri untuk beberapa negara, kalaupun memang bukan PNS ya, bukan untuk PNS, tetapi sudah banyak sekali berbagai profesi yang memang digantikan oleh robot. Seperti misalnya kalau di Jepang kita bisa melihatnya ketika zaman pandemi kemarin, saya melihat di beberapa berita bahwa di Jepang tersebut profesi-profesi seperti perawat dan pengantar makanan itu mereka digantikan oleh robot karena memang takut juga takut terkena virus corona juga. Nah mungkin bisa dilihat dari hal tersebut, mungkin ya bisa diambil contoh dari hal tersebut. Memang kalau kita lihat itu banyak sisi positifnya, banyak juga sisi negatifnya juga pasti selalu ada gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau untuk PNS sendiri di sini entahlah, mungkin pemerintah juga akan mengkaji ulang kalaupun memang harus diganti oleh robot, mungkin akan pemerintah kaji ulang kembali ya. Dan bukan hal yang mudah ya Bu. Bukan hal yang mudah manusia oleh robot itu. Sampai sekarang aja pinjol Bu masih banyak Bu. Apa? Pinjol ya. Penipuan lewat SMS aja masih berkeliaran. Artinya hal-hal yang gitu aja belum rapih gitu, apalagi menggantikan mekanisme kerja manusia oleh robot. Saya pikir bukan hal yang mustahil, tapi itu butuh waktu yang sangat lama, persiapan yang panjang, dan mungkin entah generasi siapa. Iya betul, apalagi di sini beban kerja PNS itu sangat berat ya. Kalau misalnya guru digantikan, kalau digantikan oleh robot ya memang betul-betul seperti tadi harus rapih gitu kan. Karena hal-hal yang kecil seperti tadi pinjol aja masih belum teratasi. Iya betul. Seperti itu. Pak Ude, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap Bu Mela. Kira-kira nih. Masih bisa nggak ya kalau misalnya di tahun-tahun yang akan datang nih, di yang namanya teknologi kan semakin hari itu kan semakin maju ya, semakin hari itu semakin maju. Menurut pendapat Pak Ude, apakah perlu adanya pembatasan dari populasi manusia gitu? Jangan minta contoh aja Bu ya. Pak Ude harus mempelopori pembatasan dari reproduksi, saya tidak sanggup. Enggak, karena kan posisi gini nih, posisi kita sebagai manusia itu kan lambat laun akan tergeserkan oleh teknologi ya. Salah satunya adalah robot. Apakah menurut Pak Ude sendiri di sini perlu pembatasan dari populasi manusia sehingga tidak banyak manusia yang terbuat terus kemudian mereka cuma-cuma gitu, terbuat cuma-cuma, sia-sia ya. Terbuat sia-sia ya. Oke, menurut saya dengan sendirinya ya, seperti sekarang kan dengan sendirinya sekarang kan bukan populasi menurun ya, cuman angka kelahiran kan sudah mulai berkurang. Kalau zaman orang-orang tua kita dulu kan anak tuh 7, 8. Sekarang saya lihat rata-rata orang itu 2, 3 paling ya, atau 4 lah paling banyak juga. Artinya itu kan mudah. Dengan sendirinya teknologi sudah mulai, bukan teknologi ya, zaman ini sudah mulai, masyarakat sudah mulai sadar bahwa jumlah anak itu harus mulai sadar untuk dikendalikan dalam hal ini. Terlebih lagi ya boleh aja ini diakui sebagai keberhasilan program keluarga berencana juga boleh gitu ya. Tapi menurut saya ini ya, selain keberhasilan program keluarga berencana juga merupakan sebuah yang terjadi memang normal aja. Semakin maju teknologi sebuah negara, semakin maju, semakin berkembang sebuah negara, maka biasanya jumlah populasi akan semakin jumlah angka kelahiran semakin berkurang karena memang ya mungkin karena salah satunya adalah kesibukan masyarakat yang semakin meningkat sehingga waktu untuk karena masyarakatnya sekarang sudah menjadi masyarakat milenial seperti itu. Entahlah, kemarin gara-gara pandemi ya mungkin akan terjadi lonjakan kelahiran. Bunda Bu Mela salah satunya pemirsa ya. Bu Mela ini sekarang lagi hamil berapa bulan Bu? 5 bulan. Itu kan korban pandemi akibat work from home. Nothing to do di rumah, nggak ada yang dikerjakan. Maksudnya bapaknya itu melakukan sesuatu sehingga sekarang akhirnya duit. Dan lahirlah anak ketiga. Ya, terakhir ya Pak Ude. Oke, siap. Mungkin ada pesan dan juga kesan untuk seluruh PNS ataupun ASN yang ada di Indonesia yang lagi dengerin kita. Nah, buat rekan-rekan pegawai negeri sipil, rekan-rekan ASN sekarang ya, kita mulai, sebetulnya kita harus sudah sadar bahwa kinerja kita udah semakin diperhatikan, ya. Semakin diperhitungkan, apalagi ada isu-isu akan digantikan oleh robot, sehingga mata masyarakat, mata pemerintah semakin akan melihat bagaimana nih
kinerja pegawai itu apakah memang pegawai negara itu apakah memang harus digantikan oleh robot atau tidak. Tapi yang jelas apapun itu sepertinya semua ASN harus mencoba introspeksi untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing sehingga kita tidak mudah digantikan, tidak mudah tergeser oleh robot, walaupun diyakini bahwa dengan robot atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu akan memiliki efisiensi yang sangat tinggi, tapi paling tidak kita masih punya sisi kemanusiaan, sehingga sisi kemanusiaan itulah yang akan memperkuat posisi kita untuk tidak digantikan. Oleh karena gitu ya. Ketika sisi kemanusiaan kita mulai hilang, maka kita akan dengan mudah digeser oleh si robot tadi. Begitu. Luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi intinya kita harus tetap introspeksi diri mungkin gitu ya untuk para ASN dan juga PNS dan lebih meningkatkan kinerja masing-masing supaya tadi tidak tergantikan oleh yang disebut dengan artificial intelligence ataupun manusia robot. Ya pemirsa, itu saja. Udah, terima kasih atas